Halo, selamat datang di modul yang ketiga, masih tetap di pembelajaran mengenai gizi dan kesehatan. Di modul yang ketiga ini kita akan membahas mengenai kebutuhan zat gizi makro, termasuk di dalamnya kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Mari kita coba lihat satu persatu apa saja yang harus kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Selamat datang di modul yang ketiga untuk pembelajaran mengenai gizi dan kesehatan. Pada modul kali ini kita akan membahas secara spesifik mengenai kebutuhan energi dan zat gizi makro serta bagaimana cara penghitungannya. Video ini akan menjelaskan mengenai rekomendasi besaran energi serta zat gizi makro yang dianjurkan untuk dikonsumsi berdasarkan AKG atau kita sebut dengan angka kecukupan gizi. Setelah menyelesaikan video pembelajaran ini, kami harapkan para siswa dapat memahami dan menghitung secara mandiri kebutuhan energi dan zat gizi makronya masing-masing yang beracuan pada AKG. Terdapat 3 hal fokus yang menjadi fokus utama dari video pembelajaran ini. Fokus yang pertama yaitu mengenai makronutrien atau zat gizi makro. Kemudian fokus yang kedua adalah kebutuhan zat gizi berdasarkan AKG atau angka kecukupan gizi dan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi makro. Mari kita coba simak satu persatu dari cakupan 3 hal ini. Kita mulai dengan yang pertama yaitu zat gizi makro. Apa itu zat gizi makro atau makronutrien? Makronutrien terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga zat gizi ini diperlukan dalam jumlah yang besar untuk energi tubuh. Dan energi tersendiri adalah kalori yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga dalam melakukan metabolisme normal dan aktivitas fisik normal sehari-hari. Masing-masing dari zat gizi makro memiliki peranan penting. Misalnya saja karbohidrat dan lemak di sini berperan penting sebagai sumber energi, di mana mereka sangat diperlukan untuk proses pembakaran dan metabolisme tubuh. Akan tetapi, protein juga merupakan sumber zat gizi yang sangat penting karena berperan sebagai sumber zat pembangun dan pengatur, serta berperan penting untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian kita akan masuk ke angka kecukupan gizi atau AKG. Apa itu AKG? AKG adalah tabel angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan per orang per harinya. Atau tabel angka kecukupan gizi ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk menjamin bahwa atau menjadi guidance bahwa rata-rata populasi Indonesia sehat atau populasi orang-orang Indonesia yang sehat bisa memenuhi kebutuhan berdasarkan AKG. Tabel angka kecukupan gizi ini terbagi berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, berdasarkan usia, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia, dan berdasarkan kondisi fisiologis tertentu, misalkan kondisi ibu hamil maupun ibu menyusui. AKG ini diatur oleh pemerintah Indonesia, tepatnya pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Di dalam peraturan ini memuat tabel AKG yang dianjurkan untuk rata-rata populasi masyarakat Indonesia, baik untuk konsumsi makronutrien dan mikronutriennya. Jika teman-teman ingin mendownload peraturan AKG tersebut secara lengkap, dapat dilihat pada link atau tautan berikut ini. AKG sendiri mencakup kelompok umur yang dibagi berdasarkan gender dan usia. Kemudian terdapat berat dan tinggi badan ideal, serta di sini adalah asupan energi, kalori, serta kebutuhan zat gizi makronya. Terdapat kebutuhan protein, lemak yang terbagi menjadi total lemak, omega 3 dan omega 6, karbohidrat, serat, dan air. Mari kita lihat contoh dari penggunaan AKG ini. Misalkan saja di sini kita harus mencari kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat untuk Mr. Sujatmiko.
Mr. Sujatmiko ini berusia 44 tahun dengan berat badan 65 kg. Dengan menggunakan tabel AKG tadi terkait dengan kebutuhan energi dan makronutrien, maka perhitungan kebutuhan energi dan makronutrien harus berdasarkan pada AKG dan koreksi berat badan, terutama untuk energi dan protein. Mari kita coba lihat pemecahan masalahnya. Diketahui berdasarkan tabel AKG, untuk pria usia 44 tahun, yaitu Pak Sujatmiko, ini termasuk ke dalam tabel AKG rentang usia 30-49 tahun. Jadi di dalam tabel AKG, teman-teman harus melihat di mana kisaran usia Pak Sujatmiko. Kemudian diketahui kebutuhan energi untuk beliau untuk rentang usia 30-49 tahun adalah 2.550 dengan berat badan ideal 60 kg. Oleh karena itu, kebutuhan energi Pak Sujatmiko harus dikoreksi dengan berat badan ideal. Sehingga kita koreksi terlebih dahulu berat badannya, di mana berat badan aktual Pak Sujatmiko kita bagi dengan berat badan ideal berdasarkan AKG, dikalikan dengan AKG energi dari Pak Sujatmiko. Sehingga berat badan aktualnya yaitu 65 kg dibagi dengan berat badan idealnya yaitu 60 kg dan dikalikan dengan tabel AKG untuk usia 30-49 tahun yaitu 2.550 kilokalori. Sehingga didapatkan kebutuhan energi untuk Mr. Sujatmiko sebesar 2.762 kilokalori. Bagaimana dengan kebutuhan proteinnya? Sama. Di sini kita harus menghitung terlebih dahulu berat badan aktual yang kita bandingkan dengan berat badan ideal. Kemudian kita kalikan dengan AKG protein. Berat badan aktual Pak Sujatmiko adalah 65, kita bagi dengan berat badan idealnya berdasarkan tabel AKG, dan kita kalikan dengan AKG protein untuk Pak Sujatmiko berdasarkan umur dan usia beliau dan jenis kelamin beliau. Maka diperolehlah AKG untuk Pak Sujatmiko untuk kebutuhan protein adalah 65 gram. Sehingga kita tinggal kalikan faktor koreksi berat badan dengan AKG protein. Didapatkan kebutuhan protein dari Mr. Sujatmiko adalah sebesar 70,4 gram. Berbeda halnya dengan kebutuhan lemak. Kebutuhan lemak tidak perlu dilakukan koreksi berat badan. Sehingga teman-teman bisa langsung mengambil berapa sih kebutuhan lemak yang Pak Sujatmiko perlukan dari tabel AKG secara langsung. Untuk tabel AKG usia 44 tahun berada di rentang usia 30-49 tahun, diketahui kebutuhan lemak totalnya adalah 70 gram. Berarti ini adalah kebutuhan lemak dari Pak Sujatmiko yang harus terpenuhi. Sebagai tambahan, kebutuhan karbohidrat pun sama seperti kebutuhan lemak, di mana di sini tidak diperlukan faktor pengalian berat badan seperti energi dan protein. Sehingga bisa langsung disimpulkan dan melihat dari AKG untuk usia yang sama, yaitu kebutuhan total karbohidratnya adalah sebesar 415 gram. Ya. Demikianlah cara membaca AKG dan untuk mengetahui berapa sih besar kebutuhan energi dan zat gizi makro yang kita butuhkan, teman-teman juga bisa langsung melihat secara langsung dan mengecek kebutuhan masing-masing untuk energi dan zat makronya berdasarkan tabel AKG. Mari kita masuk ke kuis atau assessment singkat. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, kira-kira jika teman-teman melihat AKG, berapa sih kebutuhan energi untuk anak usia sekolah jika anak usia sekolah ini adalah laki-laki yang berusia 10 tahun? Jadi teman-teman bisa langsung lihat AKG ya, apakah 2000 kilokalori, 2010 kilokalori, 2050 kilokalori, atau 2100 kalori. Jadi teman-teman bisa langsung saja lihat tabel AKG-nya, kemudian lihat laki-laki untuk usia sekolah yaitu di usia 10 tahun. Kemudian untuk soal berikutnya, berapakah keperluan dari tambahan energi dan protein untuk kondisi ibu hamil pada trimester ketiga?
Tadi sudah kita bahas bahwa AKG itu dibagi berdasarkan jenis kelamin atau gender, usia, dan kondisi fisiologis tertentu. Di antaranya adalah kehamilan dan menyusui. Nah, teman-teman bisa langsung lihat berapa tambahan yang diperlukan untuk energi dan protein untuk kasus ibu hamil di trimester 3. Apakah A, B, atau C? Silahkan dicek ya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Kita sudah membahas mengenai zat gizi makro. Di dalamnya terdapat energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Kita juga sudah membahas mengenai angka kecukupan gizi dan bagaimana cara membaca tabel dari AKG. Dan kita juga sudah tahu prinsip AKG adalah berbeda berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kondisi psikologis, yaitu kehamilan dan menyusui, serta teman-teman sudah mempelajari bagaimana perhitungan kebutuhan dan kecukupan zat gizi berdasarkan AKG tersebut. Berikut adalah referensi yang digunakan, dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, silahkan kontak saya kembali. Terima kasih dan sampai jumpa.